Ibu Negara Emin Erdogan mengirimkan pesan video dalam pagelaran Third Summit of First Ladies and Gentlemen atau KTT ketiga Ibu Bapak Negara yang diadakan dengan tema Mental Health, Fragility and Resilience of the Future atau Kesehatan Mental, Kerapuhan dan Ketahanan Masa Depan yang diadakan di ibu kota Kiev pada hari Rabu kemarin. Dalam pesan videonya, beliau menekankan dampak besar dari fenomena di luar kendali seseorang, seperti perang dan bencana alam, terhadap kesejahteraan mental masyarakat. Dia menyoroti luka abadi yang tertinggal dalam jiwa manusia akibat pengalaman traumatis ini. Dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut, Ibu Negara menarik perhatian pada konsekuensi perang terhadap kesehatan mental yang sering diabaikan dan dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas. Dia menyatakan, meskipun korban sipil dalam perang abad ke-21 telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, ini hanyalah puncak gunung es. Dampak perang terhadap kesehatan mental dan dimensi sosial seringkali diabaikan. Peristiwa seperti perang dan bencana alam yang terjadi ketika di luar kendali individu dan membawa konsekuensi traumatis, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa manusia. Emina Erdogan menggarisbawahi bahwa mayoritas penduduk Ukraina secara langsung menghadapi dampak buruk dari pendudukan Crimea pada tahun 2014 dan perang Rusia-Ukraina yang meletus pada tahun lalu di bulan Februari. Lebih dari 8 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di berbagai negara. Meskipun lebih dari 5 juta warga Ukraina telah kembali, keluarga mereka terpecah belah sehingga menimbulkan tragedi yang mendalam, katanya. Emina Erdogan menekankan bahwa pengalaman-pengalaman ini telah menciptakan garis patahan yang mendalam yang akan terus bergema dari generasi ke generasi. Dan dia pun berkata, dalam setiap konflik kita tidak hanya kehilangan rasa kemanusiaan, tetapi juga warisan kita bersama, kota, peradaban, perpustakaan, legenda, dan cerita rakyat. Keseimbangan alam terganggu dan tidak dapat diperbaiki kembali. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan perang di Ukraina serta di semua zona konflik. Menekankan kembali bahwa perempuan dan anak-anak seringkali merupakan kelompok yang paling terkena dampak konflik di seluruh dunia. Ibu negara Turki tersebut menyatakan, bahkan bagi orang dewasa mengatasi perasaan terasing, tidak berdaya, dan menjadi korban merupakan sebuah tantangan. Dan emosi ini meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati sensitif negara-negara di dunia maupun anak-anak. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan kedua wilayah tersebut. Pertanggal 6 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 467 pesawat terbang dan 248 helikopter, 6.426 kendaraan udara tak berawak, 435 sistem rudal pertahanan udara, 11.696 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.148 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.253 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.749 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 610 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 9 tank, serta 21 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 266.900 prajurit, 4.500 tank, 8.703 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.722 sistem artileri, dan 753 roket artileri, 506 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.541 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 19 kapal perang, 8.217 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 859 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 560 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu.
Pemirsa, jangan lupa saksikan informasi terbaru dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina serta berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.